Selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali bersama untuk beribadah. Karena itu marilah kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita yang rindu dan haus dan lapar akan Tuhan untuk siap beribadah. Mari kita bangkit berdiri. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya.
karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Tuhan, firman-Mu mengatakan ya Tuhan, bahwa Engkau di pihak kami ya Tuhan. Kami tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku dan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bapa, pagi hari ini Kau mengingatkan kami kembali Tuhan untuk terus menyadari bahwa Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kemenangan, Engkaulah yang memberikan kami ketenangan, Engkaulah yang memberikan kami jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan kami. Bapa, kami tidak mau Tuhan apa yang bisa dilakukan manusia dan keadaan mempengaruhi hati, pikiran, roh, jiwa kami. Kami mau terus fokus kepada Engkau Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah penguasa tunggal kehidupan kami. Engkaulah kurios kami Tuhan. Penguasa atas kehidupan setiap daripada kami yang percaya. Oleh karenanya Bapa, pagi hari ini tenangkan, teduhkan hati kami, pikiran kami, roh kami, jiwa kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami, kebenaran itu akan membuat kami dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan, kebenaran itu Tuhan menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami, dan membuat kami memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Teruslah Tuhan berperkara atas kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau sedang memproses kehidupan kami untuk menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dan siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Suatu yang luar biasa, kita percaya bahwa setiap minggu kita datang beribadah dengan expectation, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita, amin. Tidak ada perkara yang biasa-biasa di dalam Tuhan. Ya. Setiap kali kita datang beribadah, apapun keadaan kita, apapun yang mencoba mencuri damai sejahtera kita, kita percaya Tuhan punya cara untuk memulihkan kita. Tuhan punya cara untuk membuat kita mengerti bahwa hidup ini jauh lebih berharga daripada apa yang terjadi, apa yang sudah kita alami. Ada amin saudaraku? Pagi hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana kita di tahun ini memiliki pengharapan. Barusan saja kita merayakan Paskah, ya, Jumat Agung dan Paskah. Tapi saudara tahu nggak kalau bulan ini Tuhan sedang membawa kita bukan hanya puas untuk merayakan dan menikmati Paskah, Tuhan mau bawa kita dari Paskah kepada Pentakosta. Wah, nggak ada yang bilang amin. Saudara percaya nggak dari Paskah dibawa kepada peristiwa Pentakosta? Seberapa banyak saudara mengharapkan sesuatu yang luar biasa sebelum kita masuk ke dalam
masa-masa kita menikmati Pentakosta. Ada amin, hari Pentakosta. Dan saya percaya kembali kepada apa yang saya bagikan minggu lalu, bahwa Paskah itu bukan saja sesuatu yang harusnya kita rayakan, tapi sesuatu yang lebih daripada itu adalah untuk kita nikmati, kita makan. Ya, Paskah itu kan disuruh makan domba Paskah, betul nggak? Waktu malam Passover pertama itu kan umat Israel tidak akan dibawa keluar oleh Tuhan sebelum mereka menikmati domba Paskah itu. Jadi saya percaya gini, kita nggak cukup dengan kita menerima keselamatan daripada Tuhan yang telah disediakan di dalam Kristus waktu dia mati di kayu salib sebagai anak domba Allah yang disembelih bagi kita dan mati sekali untuk selama-lamanya menebus kita. Tapi Tuhan Bapa di sorga ingin kita menikmati dia. Makan Kristus, makan firman-Nya, nikmati segala sesuatu yang sudah disediakan oleh dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, makanya kita dibilang umat perjanjian. Yang meneguhkan perjanjian kita itu darah Yesus. Yang lebih kuat daripada alam maut. Ya. Dan saya percaya ini penting. Kita harus mengerti kita ini umat perjanjian. Makanya Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita ini umat perjanjian. Kita ini punya covenant sama Tuhan, ya. Dan saya akan lanjutkan kenapa kita mesti menikmati dan makan Kristus, karena ada ikat janji di situ. Ya. Apa yang dijanjikan Allah tidak akan tergenapi sebelum ada jamuan makan. Makanya orang Kristen setiap ada kesempatan awal bulan ataupun dalam kesempatan-kesempatan tertentu mengambil perjamuan kudus. Bahasa Inggrisnya perjamuan kudus itu bisa ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan belum? Oh sudah ya. Itu nggak kelihatan di situ. Itu perjamuan kudus itu meal of covenant. Saudara tahu nggak bahwa perjamuan setiap kali kita ngambil perjamuan kudus itu sebenarnya Tuhan mau kita mengingat perjanjian kita dengan Dia dan Dia dengan kita. Makanya kalau ngambil perjamuan kudus itu kita nggak boleh sembarangan, maksudnya itu nggak boleh tanpa mengakui tubuh dan darah Yesus. Artinya kita harus mengakui Dia sebagai Kristus penebus kita. Dia sebagai Tuhan. Jadi nggak sembarangan saudaraku. Kalau kita sembarangan ngambil perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh dan darah Yesus, makanya Rasul Paulus katakan apa? Banyak orang menjadi lemah dan banyak tidak sedikit yang meninggal. Hati-hati. Nggak sembarangan kita terima-terima aja perjamuan kudus. Kita harus ingat perjanjian kita. Perjanjian Tuhan sama kita dan kita sama Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini mengambil perjamuan kudus itu karena kita mengikat janji sama Tuhan. Dialah mempelai laki-laki, kitalah mempelai wanitanya sebagai gerejanya. Ada amin saudaraku. Ini bukan perkara main-main. Tapi ada hal yang luar biasa di dalam perjamuan kudus itu. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Sudah sampai di situ, kalau belum saudara bisa lihat di depan juga ada, tapi lebih bagus saudara lihat sendiri. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan dengan cepat. Judulnya penetapan perjamuan makan malam. Perjamuan apa? Penetapan perjamuan malam. Itu berarti makan. Halo? Perjamuan itu berarti makan malam. Ya, kalau di atasnya itu perikopnya itu persiapan untuk makan Paskah. Ya. Demikian firman Tuhan.
Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu. Katakan rindu. Ada amin saudaraku. Kami punya teman namanya Rindu. Jadi kalau ingat itu ingat si Rindu. Ya, aku sangat rindu, ya. Dikatakan aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ada amin saudaraku. Ya. Lihat, Yesus saja bilang dia sangat rindu. Saudara rindu nggak? Waktu ngambil perjamuan kudus, saudara rindu nggak? Punya kerinduan yang seperti itu nggak? Atau cuman itu ritual biasa? Tradisi gereja? Apa yang terjadi sama kita waktu kita nanti kembali ke rumah Bapa? Apa yang pertama kali waktu Yesus sambut kita? Hambaku yang baik, masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Perjamuan. Saya percaya di dalam Yesus misteri Allah itu disingkapkan. Di dalam Yesus Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Ada amin. Di dalam Yesus kita mendapat bagian dari kasih Allah yang kekal. Di dalam Yesus kita mengetahui kebenaran yang sejati dari Allah. Ada amin saudaraku? Kalau kau mengenal aku, kata Yesus, kau akan mengenal Bapa di surga. Jadi penting sekali pengenalan kita akan Kristus. Di dalam dunia ini tidak ada kenyataan ataupun kebenaran sejati. Kecuali di dalam Yesus kita menemukan kebenaran itu. Di luar itu tidak ada kebenaran saudara. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Apakah kebenaran sejati dan kenyataannya itu? Apa kebenaran sejati dan kenyataan kita? Ini loh. Kita ini semua adalah anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah diampuni, yang telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Enggak percaya saudara? Saudara percaya nggak ini kebenarannya? Setiap kali kita mengingat kebaikan Tuhan, ini loh yang seharusnya kita ingat. Kita ini adalah semua adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Yesus, telah diampuni, dan telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, makanya kita setiap kali mengingat kebaikan Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibir kita biasanya? Pujian. Ucapan syukur, penyembahan kepada Bapa di Sorgawi. Ya, sementara kita menyembah Dia, sebenarnya Roh Tuhan terus meneguhkan kebenaran sejati itu di dalam kita. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita mengucap syukur, kebenaran bahwa kita adalah anak Allah yang ditebus, dikasihi, diampuni, dan memiliki roh yang baru di dalam Dia, itu diteguhkan. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen gak suka nyanyi ataupun menyembah Tuhan. Cuman di gereja aja dia nyembah Tuhan. Atau memuji Tuhan.
agak aneh bagi saya. Kalau dia betul-betul tahu identitas dirinya, dia pasti suka memuji, menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Siapa yang melihat kesaksian terakhir? Ada satu artis yang bertobat, yang dari latar belakang agama lain. Kenapa dia bertobat? Dia dengar pujian. Mazmur katakan apa? Nyanyikanlah nyanyian baru. Dan orang akan melihatnya, lalu takut kepada Tuhan dan percaya. Orang melihat, bukan hanya mendengar. Orang melihat betul-betul kita ini punya damai sejahtera, punya sukacita, punya kuasa. Kesaksian dia, setiap kali dia dengar lagu itu, damai sejahtera dia bilang. Waktu itu dia lagi banyak masalah dalam hidupnya. Saudara, ketika kita banyak masalah, paling penting itu ngapain kita? Sembah Tuhan. Karena dia yang paling tahu keberadaan kita. Bahkan ketika kita sendiri gak mengerti diri kita, Tuhanlah yang paling tahu karena dia yang ciptakan kita. Ya. Dan saya percaya perjamuan kudus itu merupakan satu kebenaran sejati yang seharusnya kita sadari. Kenapa kita mengambil perjamuan kudus? Saudara pernah tanya nggak? Kenapa sih kalau di gereja saya ngambil perjamuan kudus? Pernah nggak ada pertanyaan itu? Saya dulu waktu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum menyerahkan hidup sama Tuhan, saya nggak ngerti, cuma ikut-ikutan doang. Tapi setelah saya mengerti, saya tahu ini sesuatu kebenaran yang esensi bagi kehidupan saya sebagai orang Kristen. Ini satu kesempatan untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Ini satu kesempatan untuk terus sadar bahwa kita punya perjanjian di dalam Tuhan. Dan perjanjiannya itu tidak bisa dipatahkan oleh apapun, bahkan maut tidak bisa mematahkannya. Ya. Jadi di dalam perjamuan kudus, kenyataan yang sebenarnya kita harus tahu, disitulah kita sadar bahwa Kristus itu dinyatakan. Semua yang di luar Kristus bukanlah kebenaran sejati. Ya, bukanlah fakta sebenarnya. Semua yang di luar Kristus hanyalah penyesatan, kebohongan. Hati-hati. Yang paling sulit itu bukan membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar, tapi yang benar dengan yang hampir benar. Halo? Kelihatannya mirip dengan kebenaran. Nah, itu yang susah. Itu yang sulit, ya. Jadi jangan gampang percaya dengan apa yang dinyatakan dunia ataupun dinyatakan siapapun. Ingat, cuma Kristuslah fakta sebenarnya tentang kehidupan kita. Kan ada lagunya kan? Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jadi jangan terlalu sering cuma dengerin perkataan dari manusia, dari dunia, dari berita. Dengar perkataan Tuhan apa tentang kita. Bahwa kau itu adalah anak yang dikasihinya. You are loved. Kau itu dikasihi, kau itu dihargai oleh Tuhan. Bahkan seharga dengan anaknya yang tunggal. Buktinya kan Yesus mati untuk kita. Berarti kita seharga dengan Kristus. Ada amin, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya akan membagikan dengan cepat 3 hal. Mengapa perjamuan kudus itu bukanlah sesuatu ritual biasa yang dilakukan oleh gereja, tapi itu kenikmatan, katakan kenikmatan. Ya, yang penting bagi kita yang percaya. Yang pertama,
Perjamuan kudus atau meal of covenant atau the meal of covenant ini membawa kita kepada kebenaran sejati di dalam Kristus, ya. Coba kita lihat di dalam perjamuan kudus, kita harus percaya gini. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, Kristus ingin menyatakan dirinya kepada kita. Lihat Mazmur 91 ayat 14. Aman dalam perlindungan Allah. Dikatakan sungguh, ayat 14 itu. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Karena apa? Karena apa? Karena kita mengenal nama Tuhan. Di dalam Yesus, kita mendapatkan kenyataan bahwa kita dibawa kepada pengenalan akan Bapa di sorga. Pengenalan akan karakternya yang penuh kasih. Bukankah nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach itu artinya Allah yang menyelamatkan? Ada amin, saudara? Perjamuan kudus itu di banyak kalangan orang Kristen itu dikenal dengan, kalau orang Katolik itu bilang Ekaristi. Kalau hari ini saya mengatakannya meal of covenant, ya, atau Holy Communion, the Great Thanksgiving, ya, perjamuan terakhir, ya, the Lord's Supper, perjamuan terakhir, ya. Dan kita harus tahu bahwa perjamuan itu adalah titik pusat bahwa Yesus ingin menyatakan kebenaran sejatinya. Siapa diri dia? Ada amin. Karena dia bilang kan gini, inilah tubuhku. Halo? Inilah darahku. Dia nyatakan itu sama muridnya. Rasul-rasulnya. Ingat nggak waktu 5.000 orang ngikutin dia, waktu Yesus bilang siapa yang tidak makan tidak makan dagingku dan minum darahku tidak layak jadi muridku. Orang nggak ngerti, langsung bilang gila ini orang. Masa dia ngajarin kita seperti orang kanibal? Kepada orang-orang kebanyakan Tuhan tidak menyingkapkan hal yang sebenarnya. Tapi kepada murid-muridnya, orang yang sungguh-sungguh percaya sama dia, dia singkapkan siapa diri dia. Saudara percaya nggak? Semakin kita ngikut Tuhan, semakin kita mengerti hal-hal yang esensi di dalam Kristus, Tuhan itu semakin menyatakan dirinya kepada kita. Ada amin, saudara. Ya, dia ingin menyatakan dirinya. Melalui perjamuan kudus kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, melalui perjamuan kudus kita mengambil bagian dalam kasih Kristus dan kuasa Kristus. Dalam perjamuan kudus kita mengambil bagian dalam ikat janji dan berkat Allah. Ada ikat janji dan berkat Allah di situ. Ya. Gereja mula-mula tidak membantah ini. Mereka tidak menganalisa ini. Mereka tidak pernah debat soal perjamuan kudus. Halo? Saya nggak pernah dengar gereja mula-mula ada perdebatan soal perjamuan kudus. Nggak ada. Tapi baptisan yang sampai hari ini. Tentang Roh Kudus sampai hari ini. Baptisan Roh Kudus, halo. Tapi perjamuan kudus, pernah ada yang debat? Nggak ada. Tapi masalahnya, hari-hari ini, orang ngerti nggak perjamuan kudus itu seperti apa? Apa esensi yang terkandung di dalamnya? Nangkep nggak orang? Atau hanya cuma sekedar ambil perjamuan kudus? Ya. Gereja mula-mula itu percaya penuh dengan kuasa yang dialami oleh orang-orang percaya waktu ngambil perjamuan kudus. Lihat, baca kisah para rasul. Setiap hari mereka mengambil perjamuan kudus. Halo, ada amin saudaraku. Dan waktu itu, setelah itu mereka ngapain? Mereka bersekutu, mereka berdoa, terus mereka menyebar, memberitakan Injil. Betul tidak? Tiap-tiap hari mereka lakukan itu. Loh kalau sekarang, maaf ngomong, gereja kadang-kadang cuma 1 bulan sekali. Kadang-kala ada gereja yang cuma pada kesempatan-kesempatan khusus ngambil perjamuan kudus. Ada gereja yang seperti itu.
Kami tahu, saya sama Ibu Irma tahu, ada gereja hanya cuma ambil waktu kesempatan-kesempatan khusus. Dan itu pun jemaatnya itu menantikannya luar biasa. Mereka rindu mendapatkan itu. Ada amin, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini penting sekali. Ya. Hari-hari ini banyak orang Kristen tidak begitu mengerti tentang perjamuan kudus dan praktek kehidupan Kristen sehari-hari. Gereja mula-mula mengerti sekali. Betul tidak? Gereja mula-mula itu bersekutunya tiap hari. Oh, ini ke gereja aja seminggu sekali, kadang datang, kadang enggak. Komsel aja seminggu sekali, kadang datang, kadang enggak. Gereja mula-mula itu tiap hari. Itu luar biasa. Rasanya kalau dilakukan zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Padahal itu mungkin nggak? Mungkin. Wong Tuhan nggak butuh banyak orang kok. 2-3 orang berkumpul, aku hadir tengah-tengah kamu. Ya. Hari-hari ini karena hal-hal itu dianggap sesuatu yang biasa, akhirnya apa? Perjamuan kudus kehilangan kuasanya. Meal of Covenant ini kehilangan kuasanya, kehilangan berkat, dan banyak orang nggak ngalamin mujizat malah. Tapi saya percaya, kemarin kami ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, justru ada beberapa dari mereka sadar, diingatkan kembali untuk perjamuan kudus. Itu jemaat diberkati luar biasa karena diajarkan tentang perjamuan kudus ini. Pengertian yang benar, pengertian yang dalam. Dan mereka rindu mengambil itu. Dan saya bersyukur saya mendengar bahwa jemaat ini mengalami banyak hal yang baik. Banyak kesaksian, banyak hal-hal yang terjadi, kehidupan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Karena kembali kepada esensinya. Ya. Saya percaya waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita sedang merasakan jantung iman kita dikuatkan di dalam Tuhan. Jantung iman kita. Buktinya apa? Setelah Yesus mengambil perjamuan kudus, dia siap nggak untuk menderita? Ada amin? Dia siap nggak untuk mati di kayu salib? Dia siap. Dia siap. Itu yang pertama. Yang kedua, perjamuan kudus adalah jantung covenant kita sebagai orang Kristen. Covenant, ikat janji. Mari kita lihat covenant itu dari lensa Alkitab ya. Setiap covenant itu selalu diakhiri dengan jamuan makan. Saudara tahu nggak ini? Jamuan makan itu menunjukkan bahwa covenant itu sah dan berlaku. Ada amin? Ya. Jamuan makan itulah yang membuat setiap covenant berfungsi dan berlaku di antara pihak-pihak yang mengikat perjanjian. Kita lihat ya, kita lihat dengan cepat. Kejadian 26 ayat 28. Ini peristiwa apa? Ishak kan bikin sumur, diambil terus sama orang apa? Orang-orang dari suku-suku yang dia tinggal di sekitar dia. Betul? Tiap dia nganu sumur, diambil, dicuri, diklaim. Betul nggak? Dia buka lagi sumur, berbual-bual lagi, diambil lagi, diambil lagi. Kayaknya sengaja nyari permusuhan, betul nggak? Tapi di ayat 28, apa yang terjadi sama orang-orang ini? Dikatakan gini, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Coba lihat orang sebelahmu, kiri kanan. Sadar nggak kau disertai Tuhan? Sadar nggak kau disertai Tuhan? Tanya sama dia, sadar nggak? Kalau dia bilang sadar, pertanyaan lanjutnya, sadar nggak orang melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu?
Orang lihat nggak penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Kalau orang nggak lihat, tanda tanya. Ini orang lihat, orang yang lihat. Halo? Jawab mereka, kami telah melihat. Berarti siapa yang melihat? Orang. Orang yang melihat Ishak ini disertai Tuhan. Lalu dibilang apa? Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dengan kau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan kau. Covenant, ikat janji. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Halo. Lihat ayat 30-nya. Kemudian Ishak mengadakan apa? Mengadakan apa? Perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Kita lihat lagi. Benar nggak? Kejadian 31. Ini siapa dengan siapa? Yakub dengan orang Batak itu. Orang Batak ya, si Laban itu ya. Laban ya. Tapi kalau pakai si jadi orang Batak dia. Dengan mertuanya Laban. Ya. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan kau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya sebuah tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu, ini penting, lalu ngapain? Makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Sah perjanjian itu. Sah ikat janji itu. Saya nggak tahu ya, biasanya orang bisnis lebih ngerti harusnya. Kalau dia mau deal-dealan bisnis, makan dulu deh. Tanda oke. Deal bisnisnya. Ini antara Yakub dengan Laban. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Pernah nggak saudara naruh kisah tentang Abraham? Katanya dia bapak kita, bapak orang beriman. Pernah nggak naruh perhatian tentang apa yang terjadi sama Abraham? Abraham tuh mengikat janji nggak sama Tuhan? Ada perjanjiannya nggak? Makanya ada Abrahamic covenant. Ada ikat janji dia. Tuhan sama dia dan dia sama Tuhan. Kita lihat ya, benar nggak dia ada ikat janji? Coba lihat di Kejadian 18. Kejadian 18. Apa sih judul perikopnya Kejadian 18 itu? Apa sih? Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Pertanyaannya, saya tanya sama saudara yang pernah baca kisahnya Abraham. Allah pernah nggak mengatakan itu sebelumnya sama Abraham? Pernah. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai, betul nggak? Sudah mengatakan perjanjiannya, betul nggak? Sudah dikatakan. Sudah pernah. Tapi pengesahannya, lihat dari Kejadian 12 sampai ke 18, itu 14 tahun. Janji itu sudah diucapkan, 14 tahun Abraham harus jalanin itu, baru diulangin lagi janji itu. Tapi di sini, di pasal 18 ini, perjanjian itu sah.
karena ada perjamuan makan. Kita lihat benar nggak ada perjamuan makan. Ya, saya baca dengan cepat mulai dari ayat yang kedua. Ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Tuhan dari mana ini? Pernah baca nggak? Tuhan dari mana sebelumnya ini? Tuhan tuh turun ngelihat keadaan Sodom dan Gomora. Karena semua orang pada masa itu berteriak tentang begitu jahatnya Sodom dan Gomora ini. Tuhan itu tahu segalanya, betul? Kita tahu Allah itu omnipresent, omniscient. Dia itu Allah yang tahu segalanya. Ngapain dia turun langsung? Karena Allah nggak pernah tahan dengan seruan atau doa orang-orang. Dia lihat langsung. Oh iya bener ya, jahat bener nih orang. Tapi dia nggak lewatkan kesempatan untuk berjumpa sama siapa? Sahabatnya. Katakan sahabat. Sadar nggak saudara dan saya itu sahabatnya Tuhan? Dia temui Abraham. Pribadi dia ketemu Abraham. Dikatakan gini, ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya. Ia berlari ke kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit, air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ya, roti jeko atau apa nggak tahu lah ini. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka ngapain? Ngapain mereka? Sudah itu makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan lihat, sehabis makan, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Tuhan tidak mengenapi janji yang sudah 14 tahun sebelum dia makan sama Abraham. Ingat, perjamuan itu yang membuat perjanjian itu sah dan akan dilaksanakan. Betul nggak terlaksana? Tahun depannya Sarah memiliki anak. Betul nggak? Ya. Ingat, setiap perjamuan kudus, setiap perjamuan makan sama Tuhan, firman yang sudah pernah dinyatakannya kepada kita, sah berlaku dan akan dilakukannya. Saudara mau nggak itu terjadi sama kita? Sampai seberapa banyak yang saudara mau hal-hal itu terjadi dalam hidup kita? Saudara mau itu terjadi? Waktu kita mengambil perjamuan kudus, ingatlah perjanjian Tuhan sama kita. Ingatlah. Saya percaya perjamuan makan adalah signal, katakan signal.
bahwa janji Tuhan akan digenapi. Dan ini kebenaran yang luar biasa. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita yang luar biasa. Ini kebenaran sejati. Kita harus pegang itu. Karena bukan hanya di perjanjian lama. Yesus pun di perjanjian baru mengadakan covenant dia lebih intim dengan murid-muridnya dengan perjamuan makan Paskah. Dan ini bukan hal yang sepele, saudara. Kita lihat lagi ya, satu hal lagi. Bangsa Israel itu menerima janji untuk dibebaskan dari Mesir berapa tahun? Siapa yang pernah baca? Berapa tahun bangsa Israel menerima janji bahwa mereka akan dibebaskan dari Mesir? Berapa tahun? Pernah baca? Nggak pernah baca. 400 tahun. Tepatnya itu 430-an. Janji itu diberikan kepada Abraham awalnya. Lalu janji itu diberikan juga kepada Musa. Supaya Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir. Ya. Dan Firaun kena tulah toh sama Mesir, betul? Mereka dihancurkan. Ya. Namun mereka nggak pernah mengizinkan Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Justru apa? Waktu tulah terjadi, justru apa yang dibuat oleh Firaun kepada orang Mesir, kepada orang Israel? Ditambahin lagi kerjanya, nggak dikasih jerami, betul nggak? Diberatin lagi, perbudakannya diperketat, disiksa lagi bangsa Israel. Bukannya malah sadar. Kena tulah, malah disusahin lagi. Ya. Lalu apa yang dibuat Tuhan? Karena Firaun melakukan itu, Tuhan keraskan hatinya. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Orang Israel tidak dapat keluar dari Mesir dan bebas dari perbudakan Mesir sebelum makan malam jamuan Paskah itu. Allah memerintahkan Musa dan orang Israel untuk mempersiapkan jamuan makan malam Paskah. Baca Keluaran 12 itu. Kenapa? Ingat pernyataan saya tadi. Tuhan selalu saja setiap perjamuan makan dia menyatakan dirinya. Dia menyatakan firman-Nya. Dia menyatakan janjinya akan digenapi. Berkali-kali seperti itu. Diulangin lagi. Lihat 1 Korintus 11 ayat 26 katakan apa? Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi dalam perjamuan kudus, dalam perjamuan makan, kita itu akan berjumpa pribadi Tuhan. Lihat ya. Orang Israel itu tidak dibebasin sama Firaun. Orang Israel tidak mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir sekalipun Musa sudah menyatakan kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, semua hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan sudah dihantamkan kepada Mesir, betul tidak? Tapi Israel dibebaskan nggak dari perbudakan? Tidak, malah diperberat sama Mesir. Tapi setelah mereka mengadakan perjamuan makan malam Paskah itu, ya, pada saat mereka makan malam Paskah itu, disitulah terjadi pembalikan keadaan. Satu malam cuman. Betul tidak? 400 tahun dibalikkan hanya dalam satu malam. Luar biasa nggak? Menurut saudara luar biasa nggak cerita Paskah pertama itu? Satu malam dibalikkan. Ya. Ketika Tuhan dan umat Israel taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka buat perjamuan itu, satu malam itu terjadilah pembalikan keadaan.
Pada saat mereka makan Paskah, pada saat itu mereka berhasil, ya, mereka berhasil menerima seluruh kekayaan Mesir. Dan seolah-olah menjarah Mesir. Benar nggak itu? Benar nggak? Waktu mereka mau keluar itu kan mereka minta kan? Emas, perak, sama kain-kain. Betul? Orang Mesir itu dibilang kayak gini, Tuhan memberikan orang Mesir kemurahan hati untuk memberikan semua yang diminta oleh orang Israel, dikasih semua. Mbek lah kalau, asa kau pergi. Kalau bahasa Palembangnya cak itu, mbek lah kalau, pergilah. Itu karena Tuhan. Ada amin saudaraku. Tadinya begitu keras mereka memperbudak orang Israel, tapi karena Tuhan membalikkan hati orang Mesir, semua yang dibutuhkan dikasih sama orang Mesir. Di mana titiknya? Perjamuan makan malam itu. Mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka dibebaskan dari maut. Kan seluruh anak sulung Mesir mati toh. Tapi yang setiap malaikat maut itu lihat tanda di darah di soto rumah itu, tanda darah domba itu lewat kan? Semua orang Israel, betul? Ada amin saudaraku? Dibebaskan dari maut, dibebaskan dari sakit penyakit. Iya kan? Semua tulah-tulah itu kan dibebasin, betul nggak? Terus mereka keluar dari Mesir. Saya percaya gini, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, pada saat itulah kita harus percaya Tuhan membebaskan kita dari maut dan kematian kekal. Ada amin saudaraku. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita harus tahu Dia membebaskan kita dari segala ikatan kuasa gelap. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, saat itulah Tuhan mempersiapkan berkat-berkat jasmani, rohani, dan semua yang kita butuhkan diberikan kepada kita. Dan saya percaya perjamuan kudus, di dalam perjamuan kudus segala sakit penyakit kita, kelemahan kita harus sadar semuanya sudah ditanggung Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, apa yang terjadi sama Israel? Seluruh keluarga orang Israel malam itu mengalami kemenangan. Ada amin. Kemenangan. Saya nggak tahu, saudara dengar ini senang atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang saya percaya ini kebenaran. Dan kalau saudara tangkap ini, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Yang terakhir, perjamuan kudus bukan sekadar lambang, tetapi wadah dari perjanjian Allah untuk digenapi dalam hidup kita. Dalam perjamuan kudus ada kebenaran sejati. Dalam perjamuan kudus ada kuasa Allah yang dinyatakan atas hidup kita. Dalam perjamuan kudus seharusnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi luar biasa perjamuan kudus itu. Seringkali kita lupa apa yang dikatakan pemazmur. Siapa yang suka baca Mazmur 23? Jadi ayat emas saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul nggak? Iya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah
kekelaman. Nah, orang tuh senengnya bacanya lagu itu cuman batas di situ kan? Saudara tahu nggak ayat kelimanya tuh bunyinya gini? Engkau, dikatakan apa? Engkau, baca saudaraku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Untuk apa? Kalau Tuhan menyediakan hidangan untuk apa? Dimakan. Halo. Engkau menyediakan hidanganku bagiku di hadapan siapa? Lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa Tuhan menyediakan hidangan ataupun jamuan makan? Kenapa? Saudara tahu nggak bahwa pemazmur itu, Daud itu sedang menulis tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, seperti lagu tadi, betul nggak? Dia kan tulis itu kan? Lalu apa? Anda tahu nggak? Saudara tahu nggak? Di tengah ia menulis mazmur itu, ini dia sedang berbicara tentang meal of covenant. Dia menyediakan hidangan bagiku. Ini tentang perjamuan kudus. Ini tentang jamuan makan kemenangan. Loh, bagaimana mungkin gak merasa menang? Kau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Musuh itu ada di depan dia. Musuh itu ada di sana. Musuh itu melihat Daud. Tapi musuh gak berani nyerang dia. Kenapa? Kan musuh ada di hadapannya. Kenapa gak diserang lagi makan? Orang lagi makan siap gak untuk perang sebenarnya? Enggak. Dia makan kok. Tapi musuh gak serang, kenapa? Karena Sang Gembala Agung, Panglima Perang, Panglima semesta alam, sedang makan sehidangan dengan Daud. Dan musuh setelah makan, saya percaya musuh-musuh Daud itu lari tunggang-langgang. Karena apa? Karena mereka tahu Daud disertai Allah semesta alam. Karena apa? Coba saudara, lihat. Pas makan itu, ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Perhatikan, saat kita makan sehidangan dengan gembala kita, halo, saudara percaya nggak waktu perjamuan kudus kita ini sedang satu hidangan dengan Tuhan? Percaya nggak saudara? Musuh kita ada nggak di sekitar kita? Ada, nggak kelihatan. Musuh kita bukan darah dan daging. Saat kita sehidangan dengan gembala kita yang agung, seperti tadi, ayat 5 dan 6-nya. Saat itulah kepalaku diurapi dengan minyak, pialaku penuh dengan kemenangan yang melimpah. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Ini loh. Saat kita melakukan perjamuan kudus, saat itulah Roh Kudus mengurapi kita dan memberikan kita kemenangan yang berlimpah. Saat perjamuan kudus, saat itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kan Mazmur tadi katakan itu kan? Apa yang mengikuti? Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu apa? Saat kita mengambil perjamuan kudus, ingatlah. Pada akhirnya kita akan tinggal di rumah Bapa sepanjang masa.
Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara diingat perjanjian-perjanjian firman Tuhan atas hidupmu, jangan sungkan ambil perjamuan sama Tuhan. Saya mau mengajak jemaat, perjamuan kudus bukan hanya dimaksudkan hanya sekali sebulan, ataupun dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Setiap kali saudara ingat janji Dia atas hidupmu, jangan sungkan, ajak dia makan perjamuan. Siapa yang mau mengalami hidupnya diurapi Tuhan? Saudara mau diurapi Tuhan? Siapa yang mau mengalami kebaikan Tuhan sepanjang masa, seumur hidupmu? Siapa yang mau saudara tidak lagi khawatir, takut akan hidup di dunia yang sementara ini karena kau punya janji akan tinggal di rumah Bapa sepanjang masa? Ambil perjamuan kudus. Akui Dia bahwa Dia itu Kurios, penguasa tunggal. Dia kepala daripada tubuh. Dia mempelai laki-laki kita. Kita mau makan sehidangan dengan Dia. Saya percaya waktu kita ambil perjamuan kudus, perkataan Yesus akan mengalir dalam hati kita. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ada amin? Bukan karena dipaksa, bukan karena didorong-dorong, ayo dong melakukan ini, melakukan itu. Waktu kau sadar, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, kita akan melakukannya dengan sukacita. Kita akan melakukannya dengan sukarela. Kita melakukannya dengan kerinduan untuk menyenangkan sang mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus. Amin. Saudara mau sebagaimana Yesus katakan, mau ambil perjamuan kudus dengan kerinduan? Kalau nanti ngambil perjamuan kudus, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya sebulan sekali. Waktu engkau pribadi sama Tuhan, gak ada larangannya. Tidak ada di Alkitab dikatakan sebulan sekali kita ngambil perjamuan kudus. Tuhan itu rindu makan sehidangan sama kita. Ada amin, saudara? Ya. Inilah justru waktu-waktu terbaik kita di masa-masa seperti ini. Tolong slide-nya ditampilkan, kita akan menyembah Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sama Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Mari kita katakan sama Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah ya Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Pagi hari ini Tuhan, Kau sadarkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, sebagaimana pemazmur mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku Tuhan. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh Tuhan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, terima kasih untuk pengertian yang luar biasa mengenai perjamuan kudus atau meal of covenant ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai daripada hari ini kami tidak akan pernah membuang kesempatan yang terbaik. Setiap kali kami mengambil perjamuan kudus, kami tahu ikat janji kami diteguhkan. Ikat janji kami dengan Kau Tuhan diperkuat. Dan janji-janji-Mu Tuhan akan digenapi untuk setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Mulai hari ini Tuhan, kami sadar Tuhan, bahwa setiap kali ada kesempatan terbaik kami Tuhan mengingat perjanjian kami dengan Kau. Kami tidak akan menyia-nyiakan Tuhan waktunya untuk kami mengambil perjamuan kudus dengan Kau. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang dalam ini. Biarlah setiap kali kami mengambil perjamuan kudus, setiap kali kami mengingat makanan ikat janji kami, kami sadar disitulah, di saat itulah semua kegenapan janji Tuhan akan dikerjakan, akan terlaksana. Dari pihak Tuhan akan membuatnya menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Materaikan terus Tuhan di dalam hati kami semua kebenaran ini untuk terus menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan yang akan membagikan pengumuman. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat
diberkati karena hari ini bicara tentang disinggung tentang perjanjian yang baru. Kalau kita ingat di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunanmu dan aku akan mengadakan permusuhan dengan perempuan ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi itu satu perjanjian Allah yang digenapi di dalam Kristus Yesus ketika Yesus mati di kayu salib gitu. Tapi bukan sampai hanya mati ya. Waktu dia meremukkan kepala ular itu, bagaimana ketika dia menderita karena dosa kita, karena kejahatan kita. Bahkan dia terbunuh. Disitulah dia meremukkan kepala ular itu. Tapi dia mati itu, si ular meremukkan tumitnya. Tetapi bukan sampai di situ. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia menang atas maut. Dia berkuasa atas segala kejahatan dan maut. Dan itu tersedia bagi kita ketika kita di dalam Kristus Yesus. Bahwa kita berkuasa atas kejahatan dan maut ketika kita di dalam Kristus Yesus. Itu yang satu firman yang saya mau ingatkan, boleh Bapak Ibu bisa membacanya di Yeremia 31. Sebentar. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ini setelah pembaruan perjanjian ya, karena gagal ya dari perjanjian pertama, kedua antara Allah dan manusia, tapi gagal. Manusia hatinya tetap degil, menyembah Baal. Sampai Daud menjadi raja yang dinantikan tapi gagal juga. Tapi pada saat ini Nabi Yeremia menubuatkan tentang raja yang akan datang, yaitu Yesus. Dikatakan gini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Wow, ini dahsyat ya. Jadi maksudnya di dalam Kristus Yesus kita taruhnya bukan di loh batu, secara loh batu yang pada Israel pada waktu itu ya, tapi ditaruh di dalam loh hati kita firman Tuhan itu. Jadi biar pada pagi hari ini firman yang disampaikan itu ditaruh di dalam batin kita, dituliskan di dalam loh hati kita. Dan kita mengenal dia dengan dalam. Amin. Pagi hari ini kita akan memberi persembahan. Kita tahu kebenaran banyak ya tentang hal memberi, tapi saya percaya bahwa bukan hanya apa yang disampaikan atau apa yang saudara tahu di dalam pikiran atau yang ada di dalam Alkitab, tetapi bagaimana firman itu ada di dalam hati kita. Untuk kita mau taat, untuk kita mau dengar apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur untuk Engkau Yesus adalah perjanjian baru di dalam kehidupan kami. Ketika di dalam Kristus Yesus kami boleh menerima setiap berkat Abraham Tuhan. Di dalam Yesus kami boleh mematuhi hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus kami boleh memerintah dengan damai. Dan kami boleh diperdamaikan dengan Bapa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini biar setiap jemaat-Mu ketika memberi dengan pengertian yang benar Tuhan. Dengan hati yang benar Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan. Tapi mereka tahu. Mereka melakukan apa yang Tuhan mau Tuhan. Apa yang menjadi perintah-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Di dalam memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan di dalam
mengerjakan Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu baik dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Biarlah penuh sukacita-Mu sepanjang minggu ini untuk kami terus berjalan di dalam Tuhan. Untuk kami menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan di dalam nama Yesus. Baik jemaat yang di rumah maupun jemaat di tempat ini, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Sebentar sebelum pengumuman, saya tampilkan dulu laporan kunjungan ke Muara Bungo. April tanggal 31 Maret sampai 2 April kami, Pastor Jeffrey dan saya pergi ke Muara Bungo CBC Jambi. Diutus oleh yayasan karena ada, boleh lanjut? Ini kami sampai langsung fellowship dengan Ibu Afga dan suaminya Pak Echau dan anaknya, karena ada ucapan syukur di sana, di mana kita ada tempat yang baru ya, kegiatan belajar mengajar di lokasi tempat yang baru, dan juga tempat ibadah di lantai 2. Jadi ini kegiatannya, jadi luar biasa, ada Diknas yang datang, ada Pak RW, dan ada tetangga-tetangga yang datang selain orang tua daripada murid-murid. Lanjut fotonya, itu ada Pak Jeffrey di depan. Nah ini murid-muridnya, luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa ke sana gitu ya sama Pak Jeffrey. Sebentar yang tadi, ini anak-anaknya luar biasa, semangat semua, mereka sangat antusias, menari, nggak ada yang nyanyi. Lanjut slide selanjutnya. Ulang lagi. Jadi ada yang udah bisa membaca ya, mereka pidato, kata sambutan, masih TK, mereka bisa baca tulis gitu loh. Itu luar biasa ya, hatinya Ibu Afga dan guru yang lain, bagaimana mereka mengajar dan mendidik mereka. Kemudian kami beribadah di rumah tadi ya, di rumah Ibu Afga dan Pak Echau. Ada carousel, lalu ini ada ibadah. Memang di sana masih banyak anak-anak, dewasa cuman 5 orang, ibu-ibu rata-rata, ada yang dijangkau juga bapak, tapi masih ibunya, istrinya yang datang. Tapi anak sekolah minggu banyak sekali. Mereka ini adalah generasi masa depan. Saya percaya bahwa tongkat estafet itu justru diberikan kepada mereka untuk generasi selanjutnya. Itu report dari Muara Bungo. Perjalanan kami sangat dengan sukacita, kami ngajak anak kami Febe yang juga melayani di sana bersama Pastor Jeffrey. Sangat sukacita kita bisa melayani di ladang misi ya. Dan salam dari Jemaat Muara Bungo City Blessing. Ya, saudara tahu bahwa kita memberi ya kepada jemaat menabur di ladang misi, yaitu di Jemaat Muara Bungo City Blessing. Demikian laporan dari tim penggembalaan ya yang diutus juga karena dengan yayasan juga kaitannya, jadi kita melakukan perjalanan itu. Tuhan tolong doakan terus Muara Bungo City Blessing, itu permintaan mereka, kerinduan mereka. Ada saya nggak bisa sebutin di sini, ada satu hal yang memang sensitif, tapi nanti kalau mau tahu informasi bisa datang kepada saya atau Pak Jeffrey. Demikian, Tuhan memberkati. Silakan pengumuman. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa hari bersama saya Alvin Endra lagi bersama saya Alvin Endra Wijaya dan inilah minggu ini untuk minggu ini. Kegiatan minggu ini yang pertama adalah doa jemaat yang diadakan setiap hari Selasa, doa syafaat hari Sabtu. Hari Sabtu. Selanjutnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini perlu menjaga kesehatan tubuh kita bersama-sama, kita berolahraga, mari kita bergabung bersama-sama untuk berolahraga hari Jumat yang diadakan setiap hari Jumat dan setiap hari Minggu.
bagi Anda yang selanjutnya bagi Anda yang belum bergabung di dalam ngajak Bapak Ibu Saudara mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung ada di dalam kelompok sel yang ada di gereja kita. Dan yang berulang tahun pada minggu ini adalah Bapak Chandra dan saudara kita Rivaldo. Selamat ulang tahun buat Bapak Chandra dan saudara, memberkati. Pengen tahu tentang keadaan saudara seiman kita di Muara Bungo? Berikut liputannya. Mari kita tetap dukung dan doakan bagi saudara-saudara kita yang di Muara Bungo dan di Kota Jambi. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan kita bersama dan jalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bersama saya Alvin Hendra Wijaya, jumpa lagi di pengumuman selanjutnya. Ciao! Kita dan kita akan doa berkat. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan doa berkat. Sekalipun aku lewat lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita arahkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita dan angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus
membuat kita tetap taat dan setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita percaya bahwa mulai hari ini sampai selama-lamanya, berkat Tuhan akan memberkati engkau baik ketika engkau di ladangmu, di tempat pekerjaanmu, di tempat kuliahmu, tempat sekolahmu. Tuhan akan memberkati engkau. Kita tutup doa berkat ini dengan kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.